percaya diri bahwa hidup ini ada yang menghidupi, maka taat dengan perilaku hidupnya sendiri. Tapi kalau agama itu banyak mengajarkan aturan, maka orang yang menyembah agama itu mengikuti aturan-aturan itu. Lah belum tentu kalau aturan itu selaras dengan apa yang ada di Nusantara ini. Padahal kita tahu Pak Tero, Nusantara ini kan agama kan juga banyak Yeah. Belum kapital yang lain juga nggak terhitung jumlahnya. Tapi kenapa kalau kita lihat di media-media itu hampir tiap hari terjadi pemerkosaan gitu, bahkan pencabulan anak di bawah umur. Belum lagi orang yang kita segani gitu, yang punya suatu lembaga pendidikan, muridnya dicabuli sendiri. Nah kadang saya melihat seperti itu kok Inggris Pak Darno. Nah makanya itu salah kaprah itu loh, salah kaprah dalam arti penempatannya. Orang Jawa kan sudah jelas toh mempunyai semboyan atau pepatah witing tresno itu jalaran saka kulino. Nah dengan kulino itulah glibet. Nah dari kegelibetan itulah maka kadang-kadang orang itu mempunyai pemikiran-pemikiran yang buruk. Sebenarnya pemikirannya sudah terarah, sudah benar, tapi dengan kegelibetannya, dengan kulinonya, akhirnya akan mengundang birahi sehingga tidak tahu itu teman, itu anak didik, atau itu perlu orang yang perlu kita lindungi, akhirnya malah jadi mangsanya. Lah orang yang melakukan itu justru orang-orang yang mestinya mempunyai apa ya, paling tidak ditokohkan lah, atau orang yang berpengaruh, katakan seperti itu. Nah orang sini itu terlalu menghargai orang yang berpengaruh, tapi pengaruh itu bukan pengaruh untuk kepribadian kita sendiri. Seolah-olah dengan pengaruh pribadi orang luar itulah itu pengaruh pribadi yang bagus. Seperti itu. Ya itu tadi, tetap mengedepankan senang menjadi penonton daripada menjadi pemain. Maka kalau ada salah satu orang yang akan menjadi pemain, ya paling tidak sebelum ini nanti berkembang, sudahlah, karena kita mempunyai kekuatan, mengumpulkan kekuatan, dan orang yang akan menjadi pemain itu mari kita serang sama-sama supaya sama-sama jadi penonton. Ya termasuk di dalamnya orang-orang yang beragama. Makanya saya sering ngomong loh, sebenarnya di setiap negara itu mempunyai undang-undang. Tapi kalau negara itu senang mengadopsi agama, maka undang-undang yang ada itu dikalahkan dengan undang-undang agama. Betul. Jadi kalau begitu sudah jelas bahwa ternyata orang itu bukan menyembah Tuhan tapi menyembah agama. Seolah-olah dengan menyembah agama itulah kebenaran itu ada semuanya di situ, seolah-olah begitu. Padahal agama itu ageman itu pegangan hati. Dikala kita itu bisa menata hati dan pemikiran kita tentang angan-angan kita yang benar, itulah orang yang beragama. Tapi kan kalau di sini orang yang beragama itu seolah-olah orang yang rutin melakukan budaya agama itu. Belum tentu hatinya itu benar, atau belum tentu hatinya itu menemukan ageman atau pegangan yang sebenarnya. Nah itu masalahnya itu di situ. Terus ciri-ciri orang yang beragama sendiri itu seperti apa Pak? Orang yang beragama itu biasanya tidak mau memperlihatkan bahwa dia itu, kalau ahli taat itu menunjukkan bahwa saya loh ahli taat pada Tuhan, nggak mau seperti itu. Tapi kalau ada orang yang memakai simbol atau budaya agama, terus di mana-mana menunjukkan, ya maaf, setiap ketemu orang membicarakan pembicaraan orang luar, bahasa orang luar, berarti dia adalah penganut agama, bukan penganut Tuhan. Penganut agama. Menganut agama, bukan menganut Tuhan. Bedanya apa Pak? Bedanya kalau menganut Tuhan, percaya diri bahwa hidup ini ada yang menghidupi, maka taat dengan perilaku hidupnya sendiri. Jadi tidak ada rasa pernah takut dengan omongan orang, tidak ada rasa sungkan dengan
kalau saya begini orang lain begitu, saya harus mengikuti orang itu, nggak ada. Jadi yakin dengan dirinya sendiri itu berarti yakin bahwa di dirinya itu sudah ada Tuhan. Dan dia sudah taat mengabdi pada Tuhan itu. Tapi kalau agama itu banyak mengajarkan aturan. Maka orang yang menyembah agama itu mengikuti aturan-aturan itu. Lah belum tentu kalau aturan itu selaras dengan apa yang ada di Nusantara ini. Contohnya tentang budaya pakaian. Budaya pakaian itu kita harus memakai pakaian yang serba tertutup. Ya, tidak boleh ada di antara organ tubuh kita itu yang kelihatan. Bahkan sampai seandainya enggak takut nanti jalan kesandung, tidak takut nanti kalau lewat di jalan ada masalah begini dan begitu, mata pun akan ditutup. Kan di sini juga ada budaya yang menutup muka ini sampai hanya kelihatan matanya saja. Betul. Nah, pertanyaannya kan gini, apakah hidup akan selalu seperti itu? Apakah hidup ini juga mencari nafkah untuk keseharian? Bagi orang-orang yang sudah punya gaji dari negara, bisa-bisa saja melakukan. Lah, orang-orang tani, masa masuk sawah harus berjubah? Masuk sawah di lumpur-lumpur harus pakai gamis. Nah, kepengen kedelep no tengah sawah. Itu mestinya tuh harus menyesuaikan diri. Yang penting pakaian di sini tuh bagus, rapi. Dalam arti bagus itu kalau dibilang sudah lama nggak masalah. Yang penting kan tiap hari dicuci. Rapi, yang penting organ-organ tubuh yang mengundang bahaya itu tertutup. Rapi kan sudah cukup. Lagi di sini cuacanya cuaca apa? Cuaca tropis toh. Cuaca tropis itu bisa panas, bisa dingin. Nah, kecuali kalau menempati negara yang memang selamanya panas. Nah, mungkin budaya pakaian itu hanya untuk menutupi kulit ini supaya tidak terbakar oleh terik matahari. Nah, kalau budaya itu diterapkan di sini, makanya ya jangan heran kalau nanti sawah-sawah, tanah-tanah itu kan terjual. Masalahnya orangnya sudah sulit untuk melakukan tani, untuk melakukan tanam padi, untuk apa dengan rikohnya memakai pakaian loh. Pakaian budaya itu. Tujuan orang memakai jilbab itu kan untuk menutup aurat, kan seperti itu, Nah, kalau menurut pemahaman Jawa, yang dinamakan aurat itu sebenarnya kayak apa sih, Pak? Kadang kita melihat orang pakai cadar itu, pakai jilbab. Nah, kalau pemahaman Jawa sendiri seperti apa, Pak? Aurat sendiri? Kalau di laki-laki aurat itu adanya di sarutomo. Kalau wanita itu di payudara. Kan sudah jelas dua itu. Atau yang dinamakan wadono, kalau perempuan itu di payudara dan di bentuk kelaminnya. Nah, kalau laki-laki cukup di sarutomonya. Kan cuman itu. Yang lainnya, wong ini ciptaan Tuhan dan itu di antara selain dua tempat itu tidak ada yang membahayakan kok. Makanya pandangan orang Jawa ya dari dulu, dari nenek moyang kita, terutama yang perempuan, kalau sudah memakai ini jarit atau kebaya atau apa itu sewek, terus pakai kemben ya sudah. Makanya untuk badan cuma cukup ditutup dengan selendang. Nah, kepala karena itu mahkota, maka keindahan rambut, keindahan cara untuk menata rambut dan lain sebagainya, justru itu harus diperlihatkan. Nah, sebabnya apa? Sebabnya supaya kita tuh selalu ingat pada Tuhan. Betapa indahnya Tuhan itu menciptakan manusia dengan kesempurnaannya. Dari bentuk kepalanya, dari bentuk rambutnya, ada yang lurus, ada yang ngembang bakung, ada yang hitam, kadang ada yang semburat kuning, dan lain sebagainya. Maka dengan kita menata rambut kita, dengan memperlihatkan rambut kita, di samping itu juga sudah bisa tertandai untuk melihat karakter seseorang itu dengan bentuk rambutnya, bentuk muka bentuk wajah yang di mukanya. Nah, kalau ditutup kelihatan cuman ini aja,
sini cantik, siapa tahu yang nanti tahu kupingnya tiba-tiba ya satu geruwung. Siapa tahu tiba-tiba kepalanya nanti benjol sebelah. Nggih. Makanya zaman dulu dengan zaman sekarang, perpisahan itu banyak zaman sekarang. Masalahnya apa? Ya tergiur dengan wajah yang kelihatan, nggak tahu kekurangan yang ada di dalam karena tertutup. Begitu sudah resmi menjadi istri, tiba-tiba mengetahui kekurangan dari istrinya. Akhirnya ada yang berani ngomong langsung ngajak pisah, ada yang tidak berani ditinggalkan. Nah itulah. Jadi tidak menunjukkan keaslian atau kesejatian diri seseorang itu dengan ditutup pakaian itu.